Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat. Oke, di video kali ini aku bakal nge-review salah satu buku yang udah aku beli buat anak aku, Fatih. Nah, karena ini video tentang review buku yang pertama aku buat gitu ya. Nah, silahkan teman-teman like dan subscribe ya, biar aku makin semangat untuk bikin video-video berikutnya. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Sedikit cerita dulu ya. Jadi, dulu waktu aku masih kecil, aku tuh sering dibeliin buku sama orang tua aku. Buku-buku cerita kayak gitu. Dan kadang mereka bacain buku cerita pas aku mau tidur misalnya ya. Waktu aku SMP gitu, jadi aku tuh suka nabung. Aku kan tinggal di kampung ya, tapi aku suka nabung, jadi pas liburan berkunjung ke rumah nenek yang ada di Bandung, nah aku bisa sekalian pergi ke toko buku untuk beli buku. Dari situ kemudian aku udah mulai seneng banyak baca buku, meskipun ya masih terbatas juga sih ya kalau aku bilang, dengan kondisi yang saat itu jauh dari toko buku. Tapi at least ya buat aku justru masa-masa itu tuh yang ngebentuk aku sehingga bisa jadi seperti sekarang. Jadi aku bisa nulis, terus aku juga ya masih senang baca ya sampai sekarang. Itu karena sudah dibentuk dari kecil. Ya, aku sudah dikenalkan dengan berbagai macam buku, buku-buku cerita ya, atau mau yang tipis, mau yang tebal ya, pokoknya buku. Dan karena aku sudah merasakan manfaat dari membaca buku sedini mungkin, jadi aku pengen menerapkan hal itu ke anak aku gitu ya, dengan harapan ya kelak dia akan merasakan manfaat yang semoga lebih besar gitu ya dari yang aku rasakan. Di doa aku sih buat anak aku supaya dia tuh ya seneng sama buku, seneng belajar, seneng baca, dan mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan karya-karya yang lebih hebat daripada aku. Jadi sejak dalam kandungan gitu ya, aku tuh udah mulai nyicil buku-buku anak buat nanti dibaca sama anak aku. Terus kemarin waktu ulang tahun yang pertama tuh aku juga nggak ngebeliin Fatih mainan ya dan lain sebagainya, kue, tapi uang yang udah aku kumpulin sama suami aku tuh kami alokasikan untuk membeli ya alhamdulillah ya lebih dari 10 buku anak gitu, dan itu buat kado Fatih. Nah, salah satu buku yang aku beli itu bakal aku review di video sekarang, dan tadam, ini dia buku yang bakal aku review. Judulnya 33 Cerita Fabel Islam ya. Ini karya dari Gamal Komandoko, penerbitnya kamu bisa baca jelas ya. Coba aku dari Mizan ya. Ini tuh udah edisi yang kedua dan terbit tahun 2019. Jumlah halamannya 124, jadi tipis ya. Tuh kamu bisa lihat, tipis. Dan ini full color gitu ya, dari depan sampai belakang tuh full color. Kertasnya di bagian cerita sih itu HVS ya, tapi ada halaman depannya. Nah ini paper magazine. Oke, kita mulai reviewnya ya. Jadi mulai dari cover dulu. Kalau menurut aku sih ini covernya girly ya, agak girly karena mayoritas dia warna pink, padahal anak aku cowok gitu. Tapi meskipun begitu, nah ini si covernya ini dia hardcover ya, tebal gitu ya. Ini ya kelihatan, nah tebal hardcover gitu. Ada gambar-gambar yang menarik di sini gitu ya, termasuk di bagian belakang. Nah, ini ilustrasi ini juga yang nanti muncul di halaman-halaman cerita.
Masuk ke isi, nah sesuai judulnya, di dalam buku ini tuh ada 33 cerita fabel Islam. Terus, nah karena ini cerita fabel Islam gitu ya, jadi di setiap ceritanya itu ada hikmah, nilai-nilai yang bisa kita petik ya, yang bisa anak kita petik gitu ya. Contoh nilai dari kejujuran, kemudian mau menolong orang yang susah, apalagi ya bijaksana, tidak sombong, tidak serakah. Kenapa kita harus nurut ke orang tua ya dan lain sebagainya. Itu muncul di setiap kisah. Kemudian, nah ini salah satu kelebihan juga dari buku ini kalau aku bilang, penulis itu nggak cuma ngenalin hewan-hewan yang umum dijumpai gitu ya. Misalnya kancil, kerbau, kuda gitu ya. Tapi ada beberapa hewan, beberapa jenis hewan yang dikenalkan gitu dalam buku cerita ini gitu. Jadi nambah wawasan juga. Yang aku garis bawahi dari buku ini ya, buku ini tuh bagus. Tapi kalau menurut aku sih untuk beberapa cerita itu baiknya didampingi sama orang tua. Ya, misal kalau ceritanya ada yang tentang serakah gitu ya, kemudian ada yang berbohong. Nah, itu nanti orang tua sebaiknya bantu jelasin ke anak kalau kita tuh jangan jadi pribadi yang seperti itu ya. Jadi kisah-kisahnya ini memang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, kontekstual banget ya, meskipun dibalut dalam cerita hewan gitu ya, cerita fabel. Nah, tapi itu tadi gitu ya, kalau kata aku sih beberapa cerita harus didampingi. Jadi moms, dads ya, atau kamu nanti yang akan membacakan cerita ini ke anak-anak, please kalau bisa baca dulu gitu ya, atau ya dampingi sama kamu ketika baca buku ini. Seperti yang aku bilang, buku ini tuh tadi full color ya, dari depan sampai belakang. Nah, ini contohnya ada ilustrasi lucu juga di sini, bagus ya. Kalau anak aku sih pas dibacain buku ini ya, kadang dia seneng gitu ya nunjuk-nunjuk karakter ya, tokoh atau karakter di dalam buku ini. Ya, jadi testimoni mungkin ya, sedikit testimoni. Aku tuh suka bacain Fatih cerita ya dari buku ini sebelum Fatih tidur malam. Jadi satu atau dua cerita aku bacain ke Fatih dan itu rutin setiap hari. Jadi Fatih tuh udah tahu gitu ya jadwalnya, kalau dia udah ngerasa ngantuk, kadang ya dia narik aku gitu ya. Terus Fatihnya naik ke tempat tidur, dia tiduran, kemudian ya kadang nunjuk-nunjuk buku ini gitu ya. Jadi dia sudah pengen dibacain cerita dari buku ini. Seneng Fatihnya. Jadi suka ngedengerin gitu ya. Kadang ikut berceloteh juga. Oh ya, anak aku tuh usianya 13 bulan. Jadi meskipun dia bisa baca, nah aku bacain cerita. Ini ya harapannya sih kalau ada yang aku baca dari parenting gitu ya, jadi itu bisa nambah kosakata buat anak kita ya, jadi nanti akan memudahkan dia berbicara ya, atau ya pokoknya bekal lah untuk anak kita, itu bagus. Sekian review dari saya kali ini, semoga bermanfaat terutama buat teman-teman yang emang lagi nyari buku-buku anak atau buku untuk kado ya, untuk temen ya, untuk adik dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. See you later.